Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesempatan ini kita sama-sama belajar tentang Jemaat Philadelphia ya. Sebetulnya kita perlu baca firman dulu nih Pastor Paul supaya lengkap ya dari Wahyu pasal 3 dari ayat yang ke-7 sampai 12 nih. Ya, Jemaat Philadelphia Bapak Ibu Saudara. Jadi ini menarik sekali ya Saudara ya. Kita mesti belajar dulu latar belakangnya nih. Tapi saya mau langsung kita melihat peta dulu aja saudara supaya seger nih udah malam-malam nih kan kalau di Indonesia nih biar melek dulu kita ya. Jadi saudara, saudara lihat gambar ini saudara ya. Ini gambar peta saudara. Jadi ketujuh jemaat di Asia Minor, Asia Kecil itu saudara itu sebenarnya secara lokasi itu ya sekelumpulan itu saudara-saudara bisa lihat di situ ya. Terus ada gambar lagi yang lebih besar nih saudara. Nah, jadi di atas ada Laut Mati, di bawah ada Laut Mediterania. Disitulah Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, Smyrna, Efesus, saudara di situ. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Philadelphia, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat dulu latar belakangnya, saudara. Jadi Philadelphia ini, saudara, itu didirikan oleh Raja Attalus II. Ya, Philadelphus ini adalah gelarnya. Nah, arti dari kata Philadelphia itu saudara berasal dari kata philos ya, philia, philos itu ya, cinta kepada sesama ya, atau mengasihi sesama. Nah, adelphos itu artinya saudara laki-laki sekandung. Jadi Philadelphia itu sebetulnya artinya adalah cinta persaudaraan, saudara. Sebenarnya ini menarik kisahnya, saudara. Saya mau membagikan dulu sebelum kita masuk lebih jauh ya, saudara ya. Jadi eh, Raja Attalus I Soter itu punya beberapa keturunan. Ya, dua di antaranya itu adalah Eumenes II Soter sama Attalus II. Kakaknya itu yang Eumenes II Soter, saudara. Jadi dapat nama belakangnya dari ayahnya Soter II begitu. Sedangkan adiknya dapat nama Attalusnya, Attalus II. Nah, yang menarik, saudara, dulunya sebelum ada kota Philadelphia ini, saudara, Raja Eumenes itu sebenarnya raja di Pergamus, saudara. Ya, raja di Pergamus. Nah, Eumenes II ini itu sekutunya Romawi, saudara. Sekutunya Romawi, musuhnya Makedonia. Nah, suatu saat Eumenes ini pergi ke Romawi. Dia melaporkan, ini Makedonia semakin kuat dan seterusnya begini-begini. Nah, lalu akhirnya dia pulang setelah setelah rapat melaporkan dengan sekutunya Romawi, dia pulang. Nah, di tengah-tengah perjalanan dia dicelakai oleh utusan dari Makedonia, saudara. Ya, Raja Makedonia itu namanya Raja Perseus. Jadi dia digulingkan batu besar itu dari atas, entah atas bukit atau eh, ya mungkin bukit ya. Lalu akhirnya menimpa Raja Eumenes, saudara. Dia jatuh masuk ke jurang dan rombongan itu mengira dia mati, saudara. Karena karena memang kena batu itu kan, jadi dipikir mati. Dan berita yang tersebar saat itu, Raja Eumenes mati, meninggal waktu perjalanan pulang dari Romawi. Nah, akhirnya di Pergamus, adiknya naik tahta. Si Atalusnya ini naik tahta. Dia menjadi raja menggantikan kakaknya, dia menikahi istri kakaknya sebagai permaisuri. Nah, tapi ternyata kakaknya nggak mati, saudara. Nggak mati. Ternyata walaupun lukanya parah, dia dirawat beberapa bulan di pulau terpencil begitu. Akhirnya kakaknya sembuh, lalu kakaknya pulang ke Pergamus. Nah, setelah pulang, adiknya kan sudah jadi raja tuh. Nah, tetapi dengan kasihnya yang begitu besar, dia serahkan lagi tahtanya kepada kakaknya, saudara. Nah, itulah saudara cinta adiknya kepada kakaknya yang begitu besar. Lalu ketika kakaknya meninggal, Attalus membuat kota lagi. Nah, kota itu disebut Philadelphia karena apa? Karena Attalus nama yang melekat pada dirinya itu Philadelphus. Jadi orang tahu ini Attalus ini begitu kasihnya kepada kakaknya. Dia sudah jadi raja, diserahkan lagi kedudukannya kepada kakaknya. Dan ternyata kakaknya tidak mati. Nah, itu kisahnya, saudara, nama Philadelphia. Nah, kita lanjut ya, saudara ya. Lanjut ke lokasi dan latar belakang. Jadi, Philadelphia itu kota kecil di Asia Kecil ya. Asia Kecil itu sebutan di semenanjung tadi, saudara ya. Sebuah daratan yang menjorok ke lautan itu
disebut juga Semenanjung Anatoli, daerah Turki ya. Turki itu Semenanjung Anatoli. Nah, di situ Jemaat Philadelphia hidup, saudara. Jemaat Philadelphia ini jemaat yang kecil, saudara. Jemaat yang kecil, tidak banyak jumlahnya. Ekonominya juga termasuk yang sulit, saudara. Jadi kalau dari ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil itu, saudara, koreksi ya kalau saya salah, tapi sejauh yang saya cari tahu, yang paling sulit miskin itu adalah Smyrna, saudara. Lalu yang nggak kalah kesulitan ekonominya itu adalah Philadelphia, saudara. Tetapi di dua tempat ini justru tidak ada teguran dari surat yang ditulis oleh Yohanes di kitab Wahyu. Justru hanya dua jemaat ini, saudara, yang tidak ada teguran. Yang lainnya banyak tegurannya, saudara. Dua jemaat ini yang dipuji. Tapi disitulah tempat yang paling sulit, saudara. Smyrna dan Philadelphia. Ya, belum lagi masalah gempa bumi, saudara. Di situ daerah yang lumayan sering terjadi gempa bumi. Belum lagi budaya pagan, saudara. Ya, budaya pagan itu menghimpit kekristenan awal-awal di sana. Belum lagi dari orang-orang Yahudi yang tidak suka akan perkembangan Kristen di awal-awal ya. Bukan Yahudi yang sekarang, tapi Yahudi eh, yang menganggap awalnya Nasrani sekte yang melenceng nih gitu ya. Tetapi di Philadelphia sendiri kan itu gabungan, ada yang Yahudi dan ada yang non-Yahudi. Tetapi yang paling banyak yang non-Yahudi yang menjadi Kristen saat itu. Kita lanjut dulu ke gambar berikutnya. Ini gambar yang tadi ya, saudara ya. Kalau ini saya berikan dua gambar ini supaya kita punya bayangan nih. Kalau yang besar itu, oh ternyata Turki yang ini nih. Lalu Asia Minor itu batas yang diarsir itu, saudara, itu semua disebut Asia Minor. Kalau dalam peta yang lama, saudara, kita bisa melihat hampir semua daerah tuh di situ, saudara. Filipi, Kapadokia, Antioquia, semua bisa ada di situ sebetulnya, saudara. Daerah-daerah penamaan yang lama ya. Nah ini, saudara. Nah, saudara bisa lihat ketujuh jemaat itu, saudara, ada di satu daerah ini, saudara. Tetapi walaupun berdekatan ya, mereka sudah punya kondisi yang berbeda, saudara. Dari perekonomian, dari tantangan-tantangan yang ada sudah banyak perbedaan. Seperti misalnya di Efesus ya, kota pelabuhan itu makmur, saudara. Lalu di Laodikia itu juga kota perbankan, saudara, itu luar biasa makmur. Cuman justru dapat teguran yang luar biasa ya. Kamu nggak panas, nggak dingin, kamu suam-suam kuku, yang itu kan yang teguran di Laodikia. Jadi kita sampai ke sana. Kita baca dulu kembali ayat yang ketujuh dari Wahyu pasal 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, kita garis bawahi kunci Daud di sini, saudara. Jadi kunci Daud ini kata kunci untuk kita membedah ayat ini, saudara. Kita akan ambil dari dua sumber, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita ambil dulu dari Perjanjian Lama, saudara. Kata kunci Daud itu kita temukan di Yesaya pasal 22 ayat 20, ayat 21, 22, saudara. Jadi ini kisah ketika Yehuda dipimpin oleh Raja Hizkia, saudara. Awalnya yang memegang kunci kerajaan itu adalah Shebna, saudara. Jadi ada di Yesaya pasal 22 ayat 15, 16, 17 itu menjelaskan kenapa Shebna akhirnya diganti oleh Eliakim. Ternyata Shebna ini sombong, korup, saudara. Jadi dia masih hidup saja dia bikin kuburan yang megah untuk dia kalau dia nanti mati, saudara. Jadi mati aja udah direncanakan mau sombong, saudara. Matinya saja saya mau sombong gitu ya. Bikin kuburan yang begitu megah untuk dirinya. Aduh, jadi mati aja dia udah rencanakan dengan kesombongannya gitu, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, Yesaya diberikan mengatakan kepada Eliakim bahwa dia yang akan menjadi pengganti Shebna, saudara. Nah, jadi kunci rumah Daud dari Shebna diganti ke Eliakim, saudara. Nah, lalu kita buka perbandingan yang kedua, kunci Daud dari Perjanjian Baru, saudara. Nah, kita buka dari Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Ini pasti kita sering dengar ya, apalagi kalau bulan-bulan Desember ini ya. Ini kan
perkataan yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria, ibu Yesus ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ini saudara. Tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi ini adalah konfirmasi saudara bahwa tahta Daud itu adalah untuk Yesus saudara. Karena Gabriel menyampaikan ini kepada Maria, ibunya Yesus. Jadi ada yang kita perlu perbandingkan saudara antara perjanjian lama dan baru, di mana yang perjanjian lama tadi untuk Yesaya 22 ayat 22 yang memegang kunci kerajaan jasmani atau kerajaan fisik di Yerusalem di zaman Raja Hizkia, itu pemegangnya adalah Eliakim. Ya, jadi dia sebagai manusia, sebagai kepala istana, dia yang menentukan orang ini boleh masuk istana atau tidak. Dia yang menentukan. Tetapi di perjanjian baru, Yesus Kristus ini sebagai sang ilahi, raja segala raja. Dia yang menentukan siapa yang bisa masuk dalam Yerusalem baru, siapa yang tidak. Nah, seperti itu saudara. Jadi yang satu berfungsi untuk mengatur urusan fisik, ya urusan administrasi di kerajaan Yehuda zaman itu, yang satu urusan rohani, urusan keselamatan, saudara. Dan yang membedakan juga, saudara, kalau dalam perjanjian lama, kunci itu sebagai otoritas yang didelegasikan. Tetapi kalau dalam Yesus, kunci itu adalah otoritas kerajaan yang mutlak dan kekal. Jadi ada perbedaan, yang satu diberikan karena sebagai bawahan dari Raja Hizkia, begitu. Yang satu justru raja di atas segala raja sebagai pewaris tahta Daud, begitu saudara. Jadi seperti itu. Nah, ada satu lagi yang menarik saudara, kita ya malam-malam belajar angka sedikit, ini menarik saudara. Nah, ini saudara bisa lihat ya, ini saya perbesar ya, ini aksara Ibrani saudara. Jangan takut dulu dengan aksara-aksara ini karena ini menarik saudara. Ada 22 aksara Ibrani saudara, yang dimulai dari kanan atas itu Alef, ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, sampai yang terakhir adalah Taf, yang nomor 22. Satu angka di situ saudara memiliki angka gematria. Alef memiliki angka gematria 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, He 5, dan seterusnya. Sampai yang paling besar Taf itu angka gematrianya 400, saudara. Nah, yang menarik ketika kita melihat nama Daud, saudara. Daud itu kalau dalam bahasa Ibrani kan David ya, saudara ya. Nah, David itu dibentuk dari huruf Dalet, ya. Dalet itu gematrianya 4, lalu Vav. Vav itu gematrianya 6, lalu Dalet lagi yang terakhir itu gematrianya 4. Jadi totalnya 14. Ya, Dalet yang pertama itu ada imbuhan A ya, saudara ya. Jadi menjadi Da. Yang Vav-nya itu ada I, lalu Dalet yang terakhir menjadi kata terakhir dari D, jadi David begitu. Nah, jadi total huruf David itu dari Dalet, Vav, dan Dalet itu nilainya 14, saudara. Ya, 14. Ada apa dengan angka 14 ini, saudara? Ini menarik, saudara. Ketika kita membaca Matius 1, itu dari mulai ayat 1 sampai perikop itu habis, itu bicara tentang silsilah Tuhan Yesus, saudara. Lalu ayat 17-nya kan disimpulkan, jadi seluruhnya ada 14. Nah, saya ulangi lagi ya, ada 14. Sama dengan angka Daud ini tadi, saudara. Angka ya, aksara Daud tadi gematrianya 14. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14, saudara. 14 keturunan. Lalu 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi saudara, kunci Daud tadi saudara, itu juga berhubungan dengan ini loh saudara. Jadi artinya ada 14 yang diulang 3 kali saudara. 3 kali itu maksudnya gimana Mas Ido? Maksudnya gini saudara. 14 yang pertama itu merupakan sebuah janji.
janji yang diberikan kepada Abraham. Jadi 14 yang pertama itu melambangkan janji Allah kepada Abraham, saudara. 14 yang kedua itu melambangkan kegagalan karena ketidaktaatan, saudara. Sehingga dibuang ke Babel. Zaman itu rajanya Raja Yoyakim sama Raja Sedekia ya, saudara ya. Yang Yoyakim ini sudah diperingatkan oleh Yeremia. Yeremia sudah Yeremia sudah memperkatakan firman Allah, lalu ditulis oleh juru tulisnya Yeremia ya. Ada di Yeremia 36 ayat 4. Jadi Yeremia memanggil Baruk, lalu Baruk menuliskan kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia. Jadi kalau kamu nggak bertobat, intinya begitu ya, kamu akan dibawa Raja Babel, Nebukadnezar, dan seterusnya. Lalu Baruk membacakan itu di kerajaan Yoyakim waktu itu. Tapi apa saudara? Malah dirobek tulisannya, saudara. Tidak percaya raja. Raja lebih percaya nabi-nabi yang memberikan pandangan-pandangan yang baik tentang kerajaan ketimbang peringatan yang diberikan oleh Yeremia. Akhirnya singkat cerita, diserang oleh Babel, ditawan. Lalu yang saya juga melihatnya agak aneh ya saudara. Ketika Yoyakim sudah dibawa ke Babel, Raja Nebukadnezar ini saudara, dalam ayat yang saya baca, dia disebut hambaku Nebukadnezar loh saudara. Jadi Nebukadnezar pun dipakai oleh Allah untuk menjalankan rencana Allah saudara. Bahkan raja pengganti Yoyakim, Raja Zedekia itu yang mengangkat tuh Nebukadnezar saudara. Diangkat menggantikan Yoyakim. Zedekia diangkat oleh Nebukadnezar menggantikan Yoyakim. Tapi Zedekianya justru apa saudara? Membelot. Justru dia akrab dengan Raja Mesir, minta bantuan Mesir, saudara. Akhirnya dikepung lagi kan saudara oleh Babel, Yerusalem. Lalu dia mau kabur ke Mesir. Akhirnya ditangkap. Dibunuh keluarganya, dicungkil matanya Zedekia, lalu dibawa ke Babel. Nah jadi saudara, ini tadi tentang ini ya, agak jauh, tapi ini tentang kegagalan dalam ketaatan, saudara. Jadi yang pertama, 14 yang pertama tadi, janji kepada Abraham, yang kedua, 14 yang kedua itu adalah karena ketidaktaatan. Lalu 14 yang ketiga itu adalah pemenuhan janji yang pemenuhan janji yang ditetapkan dengan kelahiran Yesus Kristus, saudara. Jadi 14 keturunan dari Daud ke Yesus Kristus. Jadi luar biasa, saudara. Jadi kalau bicara kunci Daud, saudara sudah tidak meleset. Itu kunci Daud adalah bicara tentang Yesus Kristus. Ya, tentang Yesus Kristus. Sekali lagi tadi ada di Lukas 1:31-33. Anak Maria inilah akan menjadi tahta Daud. Lalu dari angka gematria 14 ini, yang itu menunjuk kepada kelahiran Yesus. Ya, seperti itu, saudara. Kita lanjut ke ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini sudah tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kalau bicara tentang kekuatan, saudara, itu di Laodikia itu sangat kuat, saudara. Di Efesus itu sangat kuat. Kuat jumlahnya, ramai, kuat ekonominya, saudara. Kalau di Philadelphia, di Smyrna, itu kekuatannya nggak seberapa, saudara. Ya. Tetapi justru itu, saudara. Sampai dengan sekarang pun gereja juga mesti belajar dari gereja zaman dulu, saudara. Gereja-gereja yang kekuatannya besar, hati-hati, saudara. Kalau kekuatanmu besar, tetapi langkahmu tidak seperti Smyrna dan Philadelphia, justru engkau bisa seperti Laodikia, dapat kecaman. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin, saudara. Zaman itu, saudara, ada mata air panas di daerah Hierapolis, itu dekat dengan Laodikia. Mata air panas itu gunanya untuk menyembuhkan penyakit, saudara. Lalu juga ada mata air dingin di Kolose, saudara. Gunanya untuk apa, saudara? Menyembuhkan dahaga. Nah, masalahnya kalau di Laodikia itu memang dibilang apa, saudara? Kamu nggak panas, nggak dingin. Itu juga tepat karena di daerah situ kan daerah perbankan, saudara. Banyak selokan-selokan air yang kotor, airnya hangat memang. Tapi kotor, hangat, nggak bisa dimanfaatkan. Kalau panas bisa dimanfaatkan, kalau dingin bisa dimanfaatkan. Nah, Laodikia kekuatannya besar, tapi nggak bisa dimanfaatkan. Karena apa, saudara? Karena tidak menuruti firmanku. Nah, ya.
Bedanya kalau Philadelphia, kekuatanmu nggak seberapa, tapi menuruti firmanku. Nah, kita belajar, saudara, tentang firman, saudara. Firman ya. Menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Oke, saya bacakan dari Yohanes 1 ayat 1. Ini kita pasti sudah hafal, sering mendengar ya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Allah. Dan logos itu adalah Theos. Jadi saudara, satu lagi, 1 Yohanes 4 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Theos, agape, estin. Jadi, Theos, logos, agape. Nah, di sini saya jadikan satu, saudara, satu gambar begini, saudara. Kalau saudara cek di sini, Theos itu adalah kata benda ya, saudara ya, noun. Agape, kasih itu kata benda. Logos itu firman, kata benda, saudara. Jadi, saya tidak setuju kalau orang mengatakan Allah itu punya sifat kasih. Buat saya, Allah adalah kasih. Jadi jangan jangan mengubah, jangan melampaui apa yang tertulis. Ya, Allah adalah kasih. Tadi ya ada nih ya, saya sorot lagi nih. 1 Yohanes 4 ayat 24. Ya, sebab Allah adalah kasih. Allahnya di situ kata benda, kasihnya di situ kata benda. Jadi Allah di situ adalah kasih, saudara. Jadi kalau saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, saudara, sebetulnya kalau kita mau berpikir, kita ini sebuah benda, benda kasih, loh, saudara. Ya, saya ulangi ya. Kalau kalau kita merasa, oh saya ini anak Allah, berarti saudara itu anak dari sebuah benda yang namanya kasih itu, saudara. Jadi saudara itu benda-benda kasih, ya, benda-benda kasih yang tersebar di seluruh dunia. Seperti Allah kita adalah kasih. Nah, jemaat di Philadelphia tadi dikatakan kekuatanmu nggak seberapa, tapi kamu menuruti firmanku. Menuruti firman sama dengan menuruti Allah, sebab Allah adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi menuruti firmanku sama dengan menuruti Allah. Lalu Allah adalah kasih. Menuruti Allah sama dengan melakukan kasih. Itu saudara. Jadi saya percaya bahwa Philadelphia itu jemaatnya saling mengasihi. Bukan hanya sesama mereka saling mengasihi, tetapi saya yakin mereka mengasihi orang-orang pagan yang mungkin pasti mengganggu mereka secara budaya ya. Pagan itu saudara, nah supaya kita paham ya, pagan itu sebetulnya luas saudara. Jadi memang didominasi oleh dewa-dewa Yunani, dewa Romawi juga. Tapi sebelum Yunani itu ya sudah ada yang disebut pagan. Jadi dewa-dewa saya sempat catat nih dewa-dewanya ya saudara ya. Jadi intinya zaman itu ya yang bukan mengenal Yesus sebagai Tuhan, yang sifatnya dewa-dewa itu ya budaya pagan yang zaman itu ada gitu ya. Mana saya catat ya. Tapi memang mayoritas ada di zaman Yunani dan Romawi ya. Yunani lalu digantikan Romawi. Tapi budayanya tetap sama dewa-dewa itu. Sebentar saya cari nama dewa-dewanya. Oke, nggak ketemu, nggak apa-apa ya. Jadi intinya saudara, mereka itu pasti mengasihi sekalipun ditekan oleh secara budaya, oleh paganisme. Juga mereka juga pasti kasih kepada siapa saudara? Kepada orang-orang Yahudi yang saat itu memusuhi mereka saudara. Karena Yahudi, eh, Nasrani itu kan pecahan dari Yahudi ya saudara ya. Jadi sekte, dianggap sekte. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu sekte. Sama dengan orang Yahudi kan ada sekte eh, Saduki, sekte Farisi, sekte Eseni, sekte apa itu eh, yang disalib itu saudara, yang intinya ingin memberontak tuh, saya kok lupa ya, sekte Zelot, nah sekte Zelot. Nah ada satu lagi pecahan lagi namanya sekte Nasrani kan. Jadi Nasrani itu menjadi sekte baru yang tentu saja dibenci sama orang Yahudi yang sudah ada kan. Nah tapi di Philadelphia bukan cuma Nasrani, karena ada lagi orang-orang yang bukan Yahudi yang ikut Yesus gitu saudara. Jadi intinya kembali lagi, mereka dipuji walaupun kekuatannya kecil karena mereka berbuat kasih. Nah, ini juga yang sering kita dengarkan setiap hari. Kita dengar recite ya. Recite kita dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 6.
ya, Ve'afta et Adonai Eloheka bekol lafapka nafseka meodeka, ya saudara ya. Itu kan diulang lagi saudara oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22:37-39. Nah, jadi saudara, untuk pelajaran kita, kalau Philadelphia dipuji karena dia melakukan firman, karena dia melakukan kasih, maka kita pun sama saudara. Yang harus kita lakukan adalah kasih saudara. Dan yang menarik adalah ketika Matius 22:37-39 ini, ayat 39 kan dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya tiba-tiba teringat ketika di Alkitab tuh dikatakan bahwa ada orang yang berkata kepada Yesus, uang untuk memelihara kamu, maksudnya kepada orang tuanya, bukan kepada Yesus ya. Uang untuk memelihara engkau sudah aku berikan ke bait suci, jadi aku tidak wajib lagi memelihara engkau. Ada tuh saudara begitu. Jadi kesalahan orang dulu, orang yang salah mengartikan logos itu begitu saudara. Jadi uang ini sudah tak taruh di bait suci. Jadi uang untuk melihara engkau sebagai orang tuaku sudah nggak ada lagi. Jadi dia pikir bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Ya, orang yang ditulis itu pikir begitu sudah. Padahal hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi tidak mungkin bisa mengasihi sesama, tidak mungkin bisa mengasihi Allah kalau nggak mengasihi sesama. Jadi dia pikir dia sudah berhasil melakukan hukum perpuluhan karena uangnya ditaruh di bait suci, tapi dia sebenarnya gagal. Kenapa? Karena orang tuanya nggak diurus kan. Walaupun dia kasih uang perpuluhan ke bait suci, sebenarnya dia gagal kepada hukum yang terutama hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ini juga sama saudara dengan kita yang zaman sekarang, apalagi saudara sudah tahu semua yang di sini kan, dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan dengan segala ketentuannya. Tapi saudara, jangan-jangan masih melakukan ini, tidak mengurusi orang tua. Jangan-jangan ya, saya nggak menuduh. Tidak menaati, tidak menyayangi orang tua, tidak mempedulikan orang tua saya udah makan, belum punya beras apa enggak, yang penting saya kasih persembahan ke gereja. Hati-hati saudara, itu sama saja dengan orang Yahudi zaman dulu. Malah kalau bisa dibilang mending yang dulu, karena dulu jelas-jelas ditulis kamu perpuluhan. Kalau sekarang kan ayatnya bilang, dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan. Nah, sudah dibatalkan aja, sudah masih tidak memperhatikan orang tua, lebih pilih kasih persembahan ke gereja misalnya. Ya, itu saudara ya. Jadi untuk koreksi supaya saudara sama dengan jemaat Philadelphia melakukan kehendak Allah, yaitu melakukan kasih, menaati firman. Kita lanjut ayat berikutnya, ayat 9, saudara. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Nah, jemaah iblis ini saudara, kalau kita buka dalam sabda paralel gitu atau dalam Bible Hub, itu sinagog Satanas saudara. Ya, sinagog Satanas. Jadi ada kata-kata setan di situ ya. Maka diterjemahkan memang jemaah iblis. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi Rasul Yohanes katakan mereka memang keturunan Yahudi, tapi sebenarnya mereka bukan Yahudi, karena mereka seorang pendusta, ya. Dan akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jadi, saudara, seperti yang saya jelaskan tadi, mereka ditekan. Ditekan apa? Sudah ditekan oleh pagan, juga ditekan oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kehadiran atau perkembangan orang-orang Kristen di sana. Karena mereka saudara menganggap Yesus sebagai Tuhan kan, dan orang Yahudi merasa itu tidak benar karena mereka menolak Mesias kan. Nah begitu saudara, maka ada penolakan dari orang-orang Yahudi zaman itu. Nah kita lanjut saudara, ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, ya, sampai di bumi ya, nah, gitu. Jadi saudara, pencobaan yang ditulis di sini saudara, bagi kita sebetulnya itu mencakup banyak hal saudara. Yang pertama, seperti waktu masa ketika Israel menguji Tuhan ya, di Mazmur 95 itu ketika Israel ada di padang gurun, ya, ada di Meriba, mereka tidak ada air, mereka mencobai Tuhan, mereka bersungut-sungut. Nah, itu pencobaan bagi mereka, tapi mereka gagal
gagal berlaku dengan benar ketika pencobaan itu datang. Ya, begitu juga waktu pencobaan iman bagi orang percaya, kesukaran ketika akhir zaman, juga setiap waktu kita semua mungkin dicobai atau diuji secara pribadi kita masing-masing. Dan janji Tuhan kalau kita walaupun kekuatannya nggak seberapa, tetapi kita memegang, melakukan kasih, saudara, menuruti firman-Nya, maka kita akan dilindungi. Itu janji Tuhan, saudara. Oke, kita lanjut ya. Wahyu 3 ayat 12. Nah, ini ayat yang terakhir ya, saudara. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, saudara, di sini menarik, saudara. Jadi, ada kata-kata di sini, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, saudara. Soko guru, kita buka apa itu soko guru, saudara. Ada perbandingan di sini dari Galatia 2 ayat 9. Kata yang digunakan, yang diterjemahkan menjadi soko guru di Wahyu 3 ayat 12, itu sama dengan Galatia 2 ayat 9. Sama-sama berasal dari kata stulos, saudara. Yang artinya tiang penyangga, saudara. Nah, saya bacakan yang Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas. Nah, ini pembagian kerja ya, saudara ya. Paulus kepada orang-orang Yahudi dan yang lain kepada orang-orang yang Yahudi. Nah, di situ kata soko guru itu adalah stulos, saudara. Stulos atau tiang penyangga. Lalu yang menarik juga, saudara. Dalam perjanjian lama, saudara, ada dua tiang penyangga yang menyangga bait suci, saudara. Jadi kalau dalam Wahyu tadi, 3 ayat 12, barang siapa menang, dia akan kujadikan tiang penyangga, ya, tiang penyangga di dalam bait suci Allahku. Itu sebetulnya, saudara, itu juga sudah dilambangkan dulu, saudara. Ada tiang-tiang penyangga, saudara. Di 2 Tawarikh 3 ayat 17, saya baca ya. Tiang-tiang itu didirikan di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin, dan tiang kiri Boas. Jadi saudara, kalau saudara mau menjadi soko guru di bait suci, ya saudara harus jadi Yakin atau saudara jadi Boas. Maksudnya apa? Kok gitu, Mas Ido? Ya, itu ada artinya, saudara ya. Yakin dan Boas itu ada artinya. Ya, saya lihat dulu ya. Nah, saya taruh sini enggak? Oh, enggak ya. Saya baca aja ya. Jadi kalau untuk tiang yang di sebelah kiri namanya Boas, ya. Tiang yang di sebelah kiri, saudara, Boas itu artinya di dalam Allah ada kekuatan. Jadi Boas, jadi tiang penyangga bait suci dulu itu ada dua, yang kiri dinamakan Boas, artinya di dalam Allah ada kekuatan, saudara. Jadi artinya kita tahu bahwa kekuatan yang kita miliki itu sebenarnya berasal dari Allah. Makanya kekuatanmu memang sedikit, kekuatanmu memang tidak seberapa, tapi engkau melakukan firmanku. Nah, di tengah-tengah kita melakukan firman itu, kita sadar bahwa kita itu Boas. Kita itu bisa karena kekuatan kita itu dari Allah, bukan dari kekuatan kita. Kita harus sadar kekuatan kita kecil, gitu, saudara. Jadi Boas. Yang kedua Yakin ya. Yakin itu tiang sebelah kanan. Yakin itu artinya dia akan mendirikan, saudara. Jadi tanda beriman, saudara. Dia Allah akan menetapkan atau dia akan mendirikan. Jadi yang sebelah kanan itu Yakin artinya kita beriman, saudara. Jadi soko guru itu, saudara. Soko guru itu satu, menyadari bahwa kekuatan kita itu bersumber dari Allah. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah yang akan mendirikan. Nah, itu, saudara, soko guru yang ada di situ. Lalu ayat 12 juga dikatakan di situ bahwa ia tidak akan keluar lagi dari situ. Nah, jadi kalau sudah masuk Yerusalem baru, ya tidak akan keluar lagi, saudara. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Saudara mengerti enggak maksudnya nama Allahku itu apa, saudara? Lalu nama kota Allahku.
yaitu Yerusalem baru. Itu artinya sebenarnya begini saudara, barang siapa menang, dia akan masuk dalam bait suci, lalu dituliskan nama Allahku, artinya apa saudara? Menandakan kita ini miliknya Allah, karena kita ditulis nama Allah, Allahku ditulis di kita masing-masing, jadi kita miliknya Allah. Lalu nama kota Allahku itu menandakan kewarganegaraan, jadi kita menjadi warga negara Yerusalem baru. Namaku yang baru itu artinya adalah menandakan pengenalan yang lebih dalam dengan dan hubungan yang lebih pribadi dengan Yesus Kristus yang sudah dimuliakan. Jadi saudara jangan bingung ya. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Itu artinya kita dicap ini milik Allah gitu. Nama kota Allahku, tandanya kita dicap ini sebagai warga kerajaan sorga. Dan namaku yang baru itu artinya kita lebih mengenal lebih dalam lagi dengan Yesus Kristus gitu saudara. Nah ini ada apa namanya review terakhir ya saudara ya. Jadi keunggulan Jemaat Philadelphia itu setia meskipun jumlahnya kecil, tidak menyangkal nama Kristus, artinya tidak bergabung dengan paganisme, tidak menyembah dewa-dewa. Lalu yang ketiga, Philadelphia adalah satu dari dua jemaat yang tidak ditegur oleh Kristus. Philadelphia dan Smyrna, yang mana dua-duanya adalah kondisi yang tidak baik di dua daerah itu. Lalu janji Tuhan, Tuhan akan membuka pintu, Tuhan akan menjaga saat pencobaan, akan menjadikan mereka soko guru dalam bait suci, mereka akan menerima nama Allah, nama Yerusalem baru. Itu saudara. Nah, yang ini singkat saja ya saudara ya. Dari sini kita melihat bahwa 7 jemaat ini saudara yang tidak ada teguran, ya ini di sini kelihatannya saya lingkari, yang tidak ada teguran itu satu Philadelphia dan Smyrna. Ya, yang Efesus dikatakan kamu udah kehilangan kasih mula-mula, kamu kuat doktrinnya, tapi kasihmu lemah. Ini saudara kuat doktrinnya, ya berani adu jotos kalau masalah doktrin, tapi kasihnya lemah, saudara. Nah kalau kita di sini, saudara, sebetulnya bukan doktrin kita ini lemah ya, saudara ya. Saya sebagai murid HBC itu sebetulnya dengan doktrin-doktrin yang ada yang saya dengar-dengar ini saya memahami, tapi buat saya itu jadi nggak penting lagi, saudara. Jadi, saudara kita mau bahas yang manapun ya kita bisa ngikutin, bisa bisa tahu juga, tapi bukan itu yang kita dominankan ya, karena doktrin itu ya semakin malah bikin berantem ya kan, saudara. Yang penting kasihnya itu. Lalu Smyrna, saudara, tidak ada teguran. Nah, karakter utamanya apa, saudara? Gereja yang menderita, saudara. Menderita secara ekonomi juga, penindasan juga, saudara. Lalu Pergamus ya, Pergamus ini ingat tadi Raja Eumenes, tadinya Raja Pergamus, lalu adiknya bikin Philadelphia ya. Nah, ini kompromi terhadap ajaran saat itu yang bertentangan, ya. Setia tapi terbagi. Lalu Tiatira, dia toleransi terhadap ajaran sesat, ya. Lalu Sardis ini yang kemarin ya saudara ya, mati secara rohani. Ini kaya saudara di Sardis ini, melimpah itu saudara apa namanya ekonominya. Dan Laodikia ini juga melimpah saudara, kota perbankan loh saudara ini. Ya Laodikia ini kota perbankan, suam-suam kuku saudara. Jadi materialisme ya, acuh tak acuh. Jadi saudara, kembali lagi Philadelphia adalah jemaat yang lemah secara ekonomi, kekuatannya nggak seberapa, tapi dia betul-betul melakukan firman kasih, saudara. Maka itu jadi peringatan buat kita yang mendengar ini, kalau gereja saudara kekuatannya besar, hati-hati, karena justru bisa jatuh. Ya, kekuatan gereja saudara besar, ya saudara harus perhatikan banyak orang yang miskin, yang kelaparan, saudara harus perhatikan. Jangan sampai bikin acara Natal besar-besaran, tapi tidak peduli dengan kemanusiaan ya. Jadi kalau kita peduli kemanusiaan itu bukan karena kita humanisme ya, saudara, bukan, tapi justru memang ajaran Yesus itu tidak membiarkan manusia mati kelaparan. Ya, ketika Yesus selesai berkhotbah, saudara, siapa yang harus memberi makan? Murid-muridnya bilang, suruh pulang aja biar cari makanan di kota. Yesus bilang, ya kita yang harus kasih makan. Jadi gereja tuh bukan hanya kasih khotbah-khotbah begini atau teori begini, saudara.
khotbah begini tuh semakin dipersiapkan semakin menarik, saudara. Saya sendiri aja terkesima dengan sejarah-sejarah yang saya pelajari tentang Philadelphia. Mungkin saudara pun ya, saya nggak tahu terkesima apa enggak, tapi bisa saja disetting dengan menarik, ya bisa saja. Tetapi bukan itu kan letak ininya, letak apa pembelajarannya, saudara. Jadi ketika ada bencana misalnya seperti Sumatera Utara, saudara, kalau sebuah gereja besar lalu nggak ada kegiatan sama sekali untuk memperhatikan, atau ada tapi sifatnya FOMO, udah 2 minggu ada bencana baru kita galang dana, artinya nggak ada kasihnya itu, saudara. Hati-hati, saudara. Tapi kalau gereja yang benar, tahu ada bencana, udah langsung ada tindakan. Kenapa? Karena kita bukan bukan kita humanisme, tapi Yesus sendiri yang mengajarkan kasih kepada orang yang lapar, orang yang menderita. Ya, Matius 25 ayat 31-46, ya saudara, orang-orang di panti, orang-orang di penjara, orang-orang yang lapar, itu harus kita yang memperhatikan, saudara. Tapi kalau saudara jujur, coba saudara bayangkan, siapa yang lebih memperhatikan orang di panti? Saudara-saudara kita yang kalau ada acara nyantuni anak yatim gitu, saudara sering lihat kan? Atau malah gereja, saudara? Saudara tahu jawabannya. Bukan gereja yang memperhatikan anak yatim. Yang memperhatikan anak yatim itu lebih kepada saudara-saudara kita yang memberikan santunan, ya kan? Bahkan agama lain juga memperhatikan, gereja yang malah paling terakhir, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, di panti itu, saudara, namanya di panti ya, saudara. Memang ada yang muda, ada yang tua, saudara. Kalau yang muda masih bisa kerja di tengah-tengah panti itu, mereka bisa mungkin apa berkarya sedikit. Tapi kalau yang tua, saudara, yang nggak bisa bekerja, udah di panti, memang hanya bisa dikasih makan dan seterusnya. Kalau gereja nggak ikut ke situ, saudara, lalu nggak ada yang kasih makan. Seandainya seluruh Indonesia ini nggak ada yang memperhatikan orang-orang di panti, kan bisa mati orang-orang di panti, saudara. Jangan-jangan lebih bagus gereja itu berubah jadi toko beras, lalu toko berasnya membiayai panti daripada ada gedung gereja tapi ada yang mati di panti asuhan misalnya. Jadi saya katakan gini supaya apa, saudara? Supaya gereja sadar gitu loh. Karena kita sering merasa bahwa kita meninggikan nama Yesus di dalam gedung. Padahal Yesus katakan, jika aku ditinggikan, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku sekarang. Ya, saudara cari ayatnya kan, ada lagu sekolah minggunya kan. Jika Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tapi kalau kita lihat gereja-gereja itu berkumbuh apa, saudara? Karena beranak pinak aja. Nggak ada tuh yang ketarik. Artinya, benar nggak nih gereja ini meninggikan nama Yesus? Itu kita harus koreksi loh, saudara. Jadi, kalau nama Yesus ditinggikan, Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Itu dikatakan dia mengenai bagaimana cara dia akan mati, yaitu dia ditinggikan dengan cara disalib. Nah, sekarang bagaimana kita memberitakan salib ini, meninggikan nama Yesus? Bagaimana kita disebut meninggikan nama Yesus? Kalau kalau memang kita meninggikan nama Yesus sama dengan kita memberitakan salibnya, maka jiwa-jiwa akan ditarik masuk ke gedung gereja. Kalau gereja itu meninggikan nama Yesus. Gitu, saudara. Jadi, supaya nggak melebar kemana-mana, intinya adalah gereja itu kecil, tidak ada kekuatan, asal dia melakukan firman Tuhan, itu gereja akan mendapat janji-janji masuk dalam Yerusalem baru. Tapi kalau sebaliknya, besar tapi tidak ada gunanya, tidak panas, nggak bisa menyembuhkan, tidak dingin, tidak bisa menghilangkan dahaga, ya lewat gitu, saudara, suam-suam kuku. Oke, itu saja yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pastor Paul. Luar biasa, komplit ya, komplit sekali. Dr. Ido, God bless you semuanya.